Adalah dikeluarkan, tong harus hentikan seluruh aktivitas yang ada menuju ke Eropa dan sekitarnya. Setuju? Setuju? Tong harus tunjukkan bahwa karakter Galela beda dengan karakter komunitas yang lain. Tong harus tunjukkan. Oleh karena itu saya meminta kepada seluruh komponen, mari besok sama-sama tong menggelar kampus masyarakat Galela Blora, menunjukkan kepada Pemda Halmahera Barat bahwa kami di orang Galela. Setuju? Kita tidak panjang lebar untuk sampai masih di progres, mungkin kita bisa komunikasi untuk mereka ini dikembalikan ke kita, ke masyarakat. Hanya saja dia sudah masuk di tahap P21. Nah, dari siang saya dan beberapa teman bubar, tapi saya sendiri dan 2 orang teman coba masuk ke transformasi dengan orang-orang yang ahli hukum. Ternyata kalau saya masuk ini menurut pandangan hukum ya, kalau saya masuk ke 21 agak susah, itu tetap berlanjut ke pengadilan. Nah, hanya saja kami sampaikan ke Kapolres tadi, saya sendiri dan teman-teman yang lain, bahwa kita harus sesali kenapa ini sampai masuk di proses hukum, kenapa tidak diselesaikan di cara mediasi saja, karena kasus yang kita tahu terlalu berat-berat lah. Gitu, dan sejumlah kronologi itu saya sampaikan dan beliau juga menyampaikan. Tapi semangat untuk memberikan semacam peringatan buat penutup bagi yang berada di pihak investor, karena kita menilai tindakan yang nomor ini terlalu arogan dan terlalu bagaimana. Ini saya sangat alergi kalau dikatakan bahwa itu wilayah Halmahera Barat. Saya sangat alergi kalau dari Rukun sampai di Roko lalu diklaim sebagai wilayah Halmahera Barat, karena beberapa masyarakat yang selalu mengklaim bahwa itu masuk Halbar, sehingga orang Loloda mengklaim Gerapang itu adalah masuk wilayah Halbar. Jadi seenak saja PT TUK bahkan pemerintah Kabupaten Halbar menahan tompe warga. Sampai detik ini, sampai jam ini, saya mantan Kades Rokok tidak pernah menyetujui yang namanya Permendagri 90/2019 tentang tapal batas. Karena apa? Penetapan tapal batas pada saat itu adalah penetapan tapal batas secara politik, tidak diundang secara keseluruhan masyarakat Galela. Sehingga saya hari ini tidak sangat menyetujui kalau orang Galela sendiri mengakui Gerapang Kasana itu Halbar. Itu sangat mengkhianati wilayah kita. Oleh karena itu, bahwa karena tompe wilayah sebagian besar mereka klaim, sampai tompe orang-orang tua yang pergi Batambang, pergi Badulang, pergi Panai Kelapa ditahan. Karena kita sendiri juga sebagian mengakui bahwa itu wilayah Halbar. Jadi saya mengajak untuk orang Galela tidak bisa mengakui dari Rukun sampai Roko itu wilayah Halbar, itu wilayah Galela. Supaya secara de facto maupun secara de jure orang itu kuat. Saya pegang sejarah tertulis sampai hari ini. Kemarin itu di provinsi itu saya punya sejarah, langsung Pak Bupati bacakan, dan itu Kapolda pun setuju bahwa harus sejarah tertulis. Akhirnya bagi saya Permendagri yang tadi disebutkan itu, bagi saya itu harus dimandulkan dan itu harus direvisi kembali, karena itu tidak mewakili hak masyarakat kita. Kaitan dengan persoalan penahanan di sana, tompe warga Kira, Dopulamo dan orang Roko itu tong tahu persis. Tong berjuang sama-sama, bukan cuma orang Roko, tong berjuang sampai di provinsi. Tapi kemudian karena pemerintah Halbar dengan Kapolda bahkan Kapolres juga mungkin ada hubungan kuat, jadi mereka tidak merealisasikan tuntutan kami sampai detik ini. Sehingga saya mengajak kita semua, kita tidak banyak bicara, tapi kita langsung melakukan action di sana di PT TUK. Betul. Lagi mereka melakukan kegiatan sampai seterusnya. Itu hemat saya, supaya jangan sampai warga kita itu diobok-obok. Saya setuju dengan Pak Irwan Jam. Kita kembalikan lagi tapal batas seperti dulu yang tong bikin kampusnya dan teman-teman Alamsa di atas biru pun tong patok itu tapal batas. Jadi kita kembalikan kembali. Itu saya
Permendagri yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat bahwa Gilapang itu salah satunya masuk ke daerah di Halbar. Artinya tompe dusun-dusun ke daerah, tompe situs-situs bersejarah itu masuk di wilayah Halbar. Jadi saya berharap sangat malam ini kita bersama-sama berjuang, tua muda semua tong berjuang ke daerah untuk mengembalikan sejarah-sejarah yang telah orang tua-tua torehkan. Kira-kira itu saya penyampaian penegasan atas perhatian Pak Camat, atas dukungan semua. Saya ucapkan terima kasih. Salam, selamat malam. Malam. Habis kira saya persilakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hormati bapak-bapakku yang di belakang ini. Mungkin saya langsung saja bahwa kemarin yang kudengar tadi Pak Abang Mami bahwa tadi sudah berbicara dengan Pak Polres bahwa saya ini sudah capek, Abang. Saya ke Halbar 2 kali, ke PT Tur 2 kali, tapi tidak ada solusi. Terakhir saya ke Kapolres, bahwa Kapolres pesan terakhir bahwa saya ini bawahan, ini perintah Kapolda itu. Dan saya punya bukti-bukti, ada semua rekaman untuk di PT Tur. Saya berkoordinasi untuk dari pihak penyidik dari Halbar menyatakan bahwa coba mediasi dengan PT Tur supaya ada penyelesaian. Saya kesana di PT Tur, saya bertatap muka dengan KTP bahwa mereka bilang bahwa kami ini cuma bawahan, jadi kami komunikasi dengan pimpinan di Jakarta. Sampai menjelang 1 minggu saya tidak mampu lagi, langsung saya minta nomor untuk dia punya direktur. Direktur bilang bahwa bukan kami yang sebagai terlapor, bukan kami yang terlapor. Jadi siapa yang terlapor? Coba periksa di kepolisian. Sedangkan kami ini yang terlapor. Makanya buntu di situ. Terakhir saya ke Kapolres baru tinggal 5 hari. Kapolres bilang orang ini cuma bawahan, itu perintah Kapolda. Dan itu saksi kepala desa pejabat Boko itu ada kami berempat, dan itu nyata dan fakta. Jadi tidak ada lagi bilang mau sana sini. Kalau saya untuk bilang mau bikin pendekatan capek, Abang. Jadi tidak lagi untuk saya semua pesan untuk besok bahwa mari kita sama-sama untuk gosip dengan masyarakat Galela, terus sama-sama ke daerah sampai orang di masyarakat sampai antar di Galela Barat, baru menghentikan untuk orang punya perjuangan ini. Karena apa? Karena bilang ke sana kemari juga secapek, Abang. Karena semua yang kami dan pemerintah desa sudah ambil langkah-langkah semua, tapi tidak ada solusi, dan semuanya itu akan bentuk. Karena mungkin kalau di Kapolda mau tanya lagi, jalan satu-satunya orang boykot saja, boykot jalan. Ya, betul. Besok semua orang barang. Ya, barang. Ya, benar. Ya, supaya tahu bahwa orang sebagai orang Galela tak pernah mundur. Semua barang yang punya sensor bawa, semua aksi orang tutup. Itu orang secapek untuk mediasi mau pendekatan secara apa lagi? Secara bisa sudah. Ya, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Malam. Terima kasih Pak Kadis. Selanjutnya Pak Kadis Saruban. Pak Kadis Saruban, waktu tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua. Malam. Mungkin saya langsung saja karena waktu. Jadi mungkin orang sepemikiran apa yang disampaikan oleh teman-teman dari DPR maupun yang ada ini. Jadi menurut saya, dalam dari kasus ini dengan 5 orang ini,
DP otak itu pasti begitu karena dan lain. Orang berkumpul kiri kanan itu faya, DP otak itu begitu. Boykot. Tapi besok itu orang harus bisa untuk boykot begitu punya akses, sehingga orang punya tuntutan itu begitu yang harus sebebas 5 orang itu. Itu kuncinya yang harus paling begitu karena lain-lain itu menurut pikiran saya. Yang kemudian yang 20 orang yang masih sementara dalam pemeriksaan mungkin ya, saya belum tahu pasti dari informasi itu juga kita orang berharap besok tuntutan tidak ada proses selanjutnya lagi. Kasihan program Nabi yang 5 orang ini kan pasti orang tahu semua. Orang menjerit ketika suami seorang bertahan di sana, sekurang lagi berapa bulan ini? 3 bulan bersama, kasihan. Oleh karena itu, saya sebagai kepala desa Samuda, saya juga akan memimpin masyarakat saya untuk menuju ke jadi mungkin bersama itu dan saya ucapkan terima kasih. Pada bersikap waktu kepada kami semua, waktu di tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Mungkin yang pertama, Bapak Ibu masyarakat desa Kira, saya ini jauh dari Simaudo. Lalu bicara CSR itu mungkin saya pada dapat kenal. Tapi kenapa saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian? Saya hanya secara pribadi rasa turut berduka dengan desa Kira, Roko, dan Galela dan sekitarnya. Sehingga beberapa hari kemarin saya ikuti komunikasi dengan Pak Camat terus. Bahkan tadi kegiatan di kantor Camat itu yang hadir itu Kepala Bidang Hukum Polda Maluku Utara. Sempat kasus ini saya singgung, tetapi tidak ada gambaran karena mungkin dorang secara internal hal ini dongso ketahui bersama. Tetapi itu tidak menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya sebagai kepala desa sangat prihatin soal ini? Karena saya secara pribadi bukan melindungi masyarakat, tetapi melindungi biota-biota laut yang ada di pesisir pantai, sehingga saya bisa berdiri di sini. Itu yang pertama dari sisi amdal yang saya sampaikan, sehingga saya campur dan besok saya juga terlibat untuk kegiatan pada besok hari. Nah, terus yang kemudian Bapak Ibu sekalian, yang saya harus sampaikan, perjuangan ini bukan kepentingan kepala desa, camat, dan beberapa orang, tidak. Tetapi perjuangan ini adalah orang bisa mempertahankan wilayah untuk ke depan, ke generasi-generasi ke depan nanti. Bayangkan berita yang dirilis melalui komentar Bapak Irwan Jam tadi itu sangat luar biasa. Kenapa? Hal ini tidak ada perhatian sedikit sama sekali oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Terus ditambah lagi, orang ini kepala desa lagi, yang kepala desa Galela ini, terus dong coba pancing itu kepala desa Loloda Tengah dan camat-camat Loloda Barat Tengah ya, dong coba pancing. Saya sempat ditelepon anggota Polres Halbar, ditelepon soal pergerakan ini, apakah benar jadi atau tidak. Saya bilang, Pak, orang-orang Galela ini jangan dipancing, soalnya kalau dipancing ini orang akan termakan dengan pancingan. Nah, alhamdulillah isu ini semakin tersebar, dan kemarin mungkin orang ini 17 Agustus sehingga hal itu melakukan. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian desa Kira, masyarakat dan sekitarnya, tadi Pecamat Pak Kades Kira dia bilang bawa parang sekalian sensor, itu saya resolusi tadi di kantor camat, bawa parang dan sensor supaya para desa Halbar Loloda Tengah dan camat-camat Loloda Tengah itu tahu orang Galela itu lebih model begini. Bawa sensor, bila perlu jalan sepanjang jalan itu dipangkas semua, pohon-pohon tutup mati akses, agar supaya kamu punya kesepakatan poin terkait dengan pembebasan keluarga di sana bisa direalisasi. Terus yang kemudian
besok juga saya ingin sampaikan, karena pergerakan seperti ini bisa diprovokasi. Olehnya itu, Bapak Ibu masyarakat besok yang telah hadir, jangan sekali-sekali itu mundur, tetap berdiam di tempat. Malega kemungkinan harus terbaikkan, kemungkinan tidak akses penutupan. Kami siap menjamin, karena Ailang juga mungkin masyarakatnya hao, dan Bapak Ibu sekalian tetap melindungi dalam kondisi apapun, kami tetap melindungi. Jadi bebas pergerakan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, dan semangat orang bersama. Saya kira itu berkepentingan seluruh kepala desa yang ada di tempat Kecamatan Kaligaris. Terima kasih. Depan saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin dari saya hanya mendukung saja, karena banyak yang dibicarakan. Oleh karena itu, tong sama-sama di Tokulago ini besok kebetulan warga juga masih ada meninggal, jadi mungkin sebagian saja ikut. Oleh karena itu, saya berharap kepada kita semua, Galila, mempertahankan wilayah, jangan apa. Jadi kalau seandainya saya mau itu di sana di jembatan ke sana supaya tutup sudah. Kalau cuma di Garapan berarti itu akses ke sana sudah bisa ke sana lagi. Maksudnya di sana di Iya. itu sama bila perlu tuh sewa dam lalu angka batu sama yang kemarin tutup di jembatan di bawah panggil pasarnya. Iya kan, kalau cuma kayu kan bisa berputus, kalau batu ini bahaya. Oleh karena itu mari kita sama-sama, barangkali itu yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Mantan Sota Baru sebagai tokoh masyarakat di Sota Baru, tapi di depan saya persilakan untuk menyampaikan sikap. Baik, terima kasih atas kesempatan. Yang pasti bahwa besok kepada Ibu, kami juga sangat mendukung untuk aksi ini, dan apa yang sudah disampaikan beberapa pembicara ini, mari kita sama-sama mendukung, dan untuk trompet warga yang sudah tahan itu bisa dibebaskan. Aksi ini aksi perdana, jadi kalau ini juga tidak jawab, aksi lebih besar lagi. Kalau kedua juga tidak jawab, ketiga lebih parah lagi di aksi. Ini yang kami tutup, sehingga orang yang trompet, orang Halbar ini dong tahu bahwa trompet saudara-saudara di Galela ini, ya untuk kasih foya juga dong, kasih betul. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, dan besok orang sama-sama untuk desa rokok dan tertutup. Bila perlu sensor itu kayu-kayu yang berharga itu semua sensor sampai di kira sini. Itu bisa ikut bisa jadi. Ini supaya dari atas kita dong lihat orang bahwa betul-betul orang Galela itu yang kita lakukan. Kalau cuma tutup dari darah, untuk sementara ini kan jangan lupa kebun, kenapa? Kalau mau berjalan boleh, berjalan dulu, dapat barang tuan berjalan. Tapi ini kan musim naik motor, potong sampai ke sana. Hanya rumah sampai utang itu dia ke darat, tapi dia ke laut. Musim motor, mama kalau saya tarik motor saya terpikir. Akhirnya top utang itu bukan dia ke darat, tapi dia ke laut. Kenyataannya begitu toh. Sekarang Gotowa itu dia kemari terus Gotowa. Jadi Bapak dan Ibu, besok kita semangat ini, mari kita sama-sama ke sana. Kalau mau melawan lagi, jangan takut. Ini kan kasihan sampai sudah ini
anggota DPR ini tuh bisa-bisa dong naik ke laptop dong tangkap betul tuh apa yang pilih wilayah so ingin apa perusahaan masa perusahaan mesti tambah sio-sio ke sana tuh kasih nanti perusahaan itu apa dong Cocok. apa betul Ini tutup. hanya merugikan betul Itu baru ini. Tadi nggak Anda dia DP dampak iya. mengalir ke daerah. Ketua. Pernyataan sikap bilang tutup perusahaan baru ini ya. Laut itu bisa tercemar dan itu PT Tupi itu anggap bahwa itu kalau dihantar air mengalir ke sana dihantar tidak mungkin semua rokok itu tuh menikmati semua laut di sana bisa tercemar. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan dan mari terpuluk tersemangat besok full orang-orang teman ke sana kenapa? Jadi apa itu? Teman sudah jam 5 itu teman sudah untuk aksi ini jelas jangan nanti orasi dulu berteman setelah tutup selewat ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Terakhir, makasih sorry waktu tempat saya persilakan. Oke, saya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nama semangat jiwa. Malam. Semangat jiwa tenang melayang. Banyak hal yang sudah kemudian disampaikan kepada desa kemudian berkata-kata yang ada di depan. Saya cuma berharap besok hari kita di pagi saya juga sampaikan di beberapa masyarakat. Ketua Serikat Petani Indonesia DPC Halmahera Utara Bung Asbar Kuseki, laki-laki permata dari Utara Galela. Kalau kita mana itu pasti ada perhatian khusus. Kalau cuma sedikit saya kena percaya. Itulah perhatian terhadap di sana. Ini besok semangat tadi. Coba sampaikan tule. Ternyata memang betul. Mudah-mudahan di besok hari ini. Jadi transportasi bagaimana masing-masing desa itu bagaimana? Karena tidak bertemu sih terlalu saat terlalu. Jadi saya berharap sekali lagi mungkin besok di Dokterano tadi ada orang yang berbuka, mungkin ada sebagian. Jadi kalau sebagian terpuji dan kita berpikir hati, kami desa Oli tetap memberikan dukungan sepenuhnya menyangkut kegiatan sekali. Mungkin tidak saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Malam. Habis Ori, malam ini saya akan memberikan kesimpulan bahwa batas wilayah antar Halmahera Utara dan Halmahera Barat itu adalah merupakan satu harga tinggi orang Halmahera Utara khususnya orang Galela. Jika untuk digodok sudah diambil, maka harkat dan martabat orang sebagai anak cucu dan variasi dan suku itu injak-injak di diri sendiri. Perlu saya sampaikan di kesempatan malam yang berbahagia ini. Sudah saatnya pertunjukan kepada publik Maluku Utara bahwa orang adalah putra-putri saya yang dibunuh dan dibunuh. Oh, tuh. Perlu saya sampaikan. Haram hukumnya ketika orang membangun gerakan ini ada yang menempelnya. Haram hukumnya dan halal darahnya untuk diminum. Siapapun yang terlibat dalam gerakan biasa nanti, maka dia tidak patut untuk tinggal di Galela karena itu adalah bukan anak cucu daripada Yasin dan Suci dan kawan-kawan. Saya sampaikan, ini bukan soal iman atau bukan. Ini bukan hanya sekedar 22 warga masyarakat di Sulawesi, tidak. Tapi ini kita bicara terkait dengan harkat martabat orang Galela yang telah dididik oleh masyarakat Halmahera Barat. Oleh karena itu harga diri sama halnya dengan nyawa. Oleh karena itu pada besok hari kita mempertaruhkan segalanya untuk mempertahankan harkat dan martabat kita sebagai orang Galela. Perlu saya sampaikan pula pada kesempatan malam yang berbahagia ini, keberadaan investasi pertambangan yang ada di Maluku Utara, khususnya PT TUP, itu adalah merupakan ancaman nyata bagi masa depan generasi kita ini dan akan datang. Karena apa? Bayangkan saja,
cuma satu desa yang masuk di Katambang, terus orang yang ada yang ingat jadi apa? Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh kakak Istimewa, kerusakan ekologi, kerusakan lingkungan itu bukan cuma terjadi di Halmahera Barat, tetapi aliran sungai itu akan menembus sampai di pulau-pulau dan sekitarnya, dan Teluk Galela pasti akan menjadi ancaman ekonomi yang paling nyata. Oleh karena itu perlu saya sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini, wajib hukumnya untuk kita sama-sama hadir, untuk sama-sama ikuti untuk memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan orang bersama. Ini bukan kepentingan kita yang ada di depan atau kepentingan segelintir orang. Ini bicara terkait dengan hak dan martabat daripada anak cucu yang telah diinjak-injak. Mungkin selanjutnya saya persilakan kepada wakil tempat, saya persilakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami untuk yang hadir pada malam hari ini. Jadi ini mungkin pertemuan ketiga pasca pertemuan dari konsolidasi di tanggal sebelumnya di kantor camat itu. Jadi ini teknisnya itu nanti kan dikembalikan ke lembaga itu atau nanti sebagai atau kira-kira setiap desa itu membutuhkan berapa. Tetapi ada beberapa hal yang sudah disepakati. Kalau untuk teman-teman dari Galela Utara, terima kasih karena tadi undangan baru masuk mungkin sore ya. Jadi alhamdulillah mereka juga hari ini bergabung teman-teman pergerakan dari Galela Utara. Kita berharap juga besok dari Mamui juga sudah bisa Galela Utara ya. Pergerakan teman-teman ini nanti kawan-kawan Galela Utara. So itu dia sampai malam ini ada di TWK. Sehingga nanti prakondisinya mulai dari TWK sampai ke Dukulama karena sentral komunikasi pergerakannya ada di sini. Mulai dari kira atau berangkat sama-sama. Tapi kalau ada yang mau berangkat, teman-teman sebentar itu bakal atur kira-kira teknisnya bagaimana. Tetapi mobil komando itu sementara ini ada di TWK, sehingga teman-teman pergerakan dari Galela Utara dan teman-teman mahasiswa yang bisa bergabung di mobil komando itu nanti bisa tuh sama-sama berangkat dari sini. Sambil tuh menunggu untuk keluarga yang dari desa-desa yang jauh untuk datang. Jadi prakondisinya besok pagi. Menyangkut yang disepakatan untuk potong-potong batang kelapa dan apa itu sudah dibicarakan kemarin di kantor camat dan itu Paten. Karena itu sudah masuk di Polres juga tadi juga sudah dapat ke Polres saya dan Abang Fadli juga dan terus Abang Ipan juga tadi keras juga ada tarik ulur juga di sana di Polsek. Ternyata ini tong dia ini Polres juga ada tong kali dengan perusahaan. Sehingga bahkan sampai tungtanya pada prosedur penangkapan saja itu masih kabur-kabur. Yang orangnya sudah ditangkap terus surat penangkapan satu surat baru datang dan begitu. Sehingga ini juga nanti disampaikan katanya nanti disampaikan ke POM kalau mau begitu. Dan banyak keganjilan yang ditemukan di rapat tadi. Sehingga itu saja yang saya sampaikan untuk mobil komandonya teman-teman dari Galela Utara dan teman-teman pergerakan yang ada di untuk wilayah 4 Galela ini nanti besok sama-sama berangkat dari sini. Kalau ada yang mau berangkat ke muka yang bergabung dengan rokok ya silakan rokok. Tapi rokok juga harus bersepakat karena teman-teman dari Galela juga kalau boleh kesepakatan itu palang dilarang di jembatan kan begitu. Jembatan yang pernah dibongkar oleh teman-teman itu. Ya, begitu. Karena itu adalah perbatasan musyawarah. Karena kalau tanah palang di situ percuma. Jadi mungkin itu saja dari saya teknisnya nanti untuk mobil komando di situ desa nanti bisa diatur sebentar. Terima kasih. Iya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Malam. Dari deretan pikiran dan semangat yang telah disampaikan oleh seluruh tokoh yang berperwakilan kemudian Kades Kecamatan Galela, terima kasih banyak telah hadir sama-sama terkait dengan hiruk pikuk ya perjalanan panjang kita ini ketika bicara terkait dengan persoalan kapal batas, dan kapal batas kemudian lahirlah yang disebut dengan PT TUK. Nah, lagi-lagi PT TUK menjadi problem buat kita yang ada di wilayah Galela. Dari problem kemudian lahirlah yang disebut dengan Aliansi Galela Menggugat. Dari cerita ke cerita hampir 3 bulan lebih untuk saudara-saudara dapat tahan di Polres Halbar, dan kemudian hari ini mereka telah dilimpahkan kejaksaan. Itu artinya bahwa topik keterlambatan informasi oleh tokoh-tokoh saya kesalahan orang semua. Ini yang tuan salah.
Jangan berpikir karena orang rokok dan kemudian orang gila yang kemudian menjadi korban. Selama ini kan begitu saja saya kemudian dikerjakan sebagai koordinator lapangan, itu saya kecewa. Tong hanya bercerita, tapi tak pernah tong bikin gerakan dan tong lambat. Hari ini kalau di kejaksaan, itu artinya bahwa apa disampaikan oleh Adinda Fahmi Juba, ini tong butuh maraton, sederhana kan begitu. Oleh karena itu, lewat gerakan ini, mudah-mudahan tergugah oleh tong pejabat yang ada di Kabupaten Halmahera Barat, agar ada solusi konkret yang bisa menjadi real bagi tong saudara-saudara yang ada. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat yang kemudian sudah hadir. Tentu di gerakan aksi besok itu harus ada komando. Tak boleh bikin sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri berarti kan tadi yang disampaikan ada perusuh yang nanti ini yang kemudian merusak topik tuntutan murni. Oleh karena itu kami sampaikan kesempatan yang berbahagia ini, selain tuntutan 5 warga yang kemudian bertahan, kemudian 22 ini statusnya sudah tidak lagi tersangka, karena tong tadi bersama Kapolres itu tong dengar ini kan dari mulut ke mulut ini. Kades Nolu yang kemudian sampaikan sehingga itu kemudian dia melebar. Ternyata itu sebatas di Kades Nolu, tidak di Polres. Alhamdulillah, tong so bisa berterima kasih. Itu artinya 22 ini dianggap masih nyaman dalam tanda kutip, sehingga solusi yang ada, tong harus laksanakan gerakan aksi damai yang harus tong lakukan. Oleh karena itu, pasca pertemuan ini kemudian nanti tong bercerita soal teknis, karena akan tong buat spanduk dan seterusnya, sehingga kemudian siapa-siapa yang kemudian menjadi orator juga ini harus diatur agar tidak ngawur bicara tentang tuntutan yang ada, karena tuntutan pokok yang telah dia beredar di sosial media ini ada 3 poin yang mungkin seluruh masyarakat bisa cover. Dari tuntutan selain 5 kemudian 2 kemudian harus meminta maaf Kades Camat Kabupaten Halmahera Barat yang dia terekspos di sosial media. Ini juga menjadi ancaman bagi kita kalau kemudian tidak direspon dengan baik, dianggap tong lemah dalam bagaimana melihat kondisi PP itu. Karena betul apa yang tadi disampaikan bahwa DP akan permasalahan itu dia berada di PP itu, tidak di yang lain. Sehingga ini yang kemudian yang harus orang bicarakan bersama. Gerakan aksi besok itu adalah awal untuk perjuangan. Kemudian ini tidak ada tanggapan positif, maka tong akan lanjut, karena tentu tong akan evaluasi dari gerakan yang kemudian orang lakukan, sehingga titik temu yang kemudian orang sepakati nanti tong harus lihat juga kemudian DP asas aspek yang bisa gaungnya itu bisa tercapai sampai pusat, karena persoalan kegiatan yang nanti tong lakukan ini yang dia berimplikasi pada kegiatan tong PDOB soal tapal batas tadi dan tentang yang ada. Oleh karena itu ini pikiran-pikiran baru yang kemudian tong sama-sama lakukan nantinya, sehingga poin-poin yang penting yang tong lakukan ini itu 3 poin yang harus orang sentuh. Persoalan hal-hal yang lain kami berharap jangan dulu tong sentuh. Yang terpenting ini 5 orang ini harus ada gambaran positif, yang kemudian harus ada celah yang menjadi keberadaan dompet keluarga yang sementara di Bukulano di Kira ini. Jadi mungkin itu pikiran soal tenis isolan nanti selesai ini, baru kemudian tong cerita, kalau cerita yang umum begini ini akan dia panjang. Jadi mungkin itu pikiran kami sebagai koordinator lapangan. Mudah-mudahan semangat kita besok, jangan berpikir nanti curang sudah. Kemudian jangan begitu, ya. Jadi besok mohon maaf mungkin saudara-saudara yang bakobong di alat jauh-jauh itu sementara tuh tinggalkan dulu. Karena ini besok tuh ke jalan, ya.
yang sampai oleh pintu mobil wadong ibu sampai di jalan lagi harus dia bersama-sama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Saya akhiri bilang taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Malam. Terima kasih kepada koordinator lapangan.